Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Wahyuni Femi bersama rekan saya Atikah Putri Wulandari dan Hafid Afindra Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Faznil Husna dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Materi yang akan kami bawakan yaitu tentang manajemen keuangan internasional. Selamat menyaksikan. A. Pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional bisa dilihat dari manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, seni melaksanakan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Keuangan adalah semua hal-hal berkaitan dengan uang. Jadi, manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional (multinational corporation yang lazim disebut dengan MNC). B. Fungsi manajemen keuangan internasional. Yang pertama, membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengetahui siklus ekonomi dunia, tumbuh, krisis, dan recovery. Yang ketiga, mengetahui kelebihan MNC dalam memberdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. Yang keempat, mengetahui moral bangsa, patriot, kapitalis birokrat, dan kapitalis komprador. Yang kelima, memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Yang keenam, mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB dan dari NSB ke negara maju. C. Aktivitas dalam manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas yang pertama aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan, barang bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara sedang berkembang. D. Isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional. Berbagai isu keuangan dalam perdagangan internasional antara lain mata uang yang digunakan untuk bertransaksi, kapan dan bagaimana untuk memeriksa kredit, bentuk-bentuk pembayaran yang digunakan, dan bagaimana mengatur pembiayaan internasional. Berbagai metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi internasional meliputi payment in advance, open account, documentary collection, letter of credit, credit card, dan contract trade. Cash in advance memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan importir menunda pembayaran. Hal ini mungkin dikarenakan negara tempat importir berada dalam keadaan tidak kondusif atau karena karakteristik importir sendiri yang sering lalai dalam melakukan pembayaran. Letter of credit ialah suatu surat yang ditandatangani oleh bank atas nama pembeli dan ditujukan kepada penjual. E. Mengidentifikasi dan mengelola risiko nilai tukar. Sistem moneter internasional ialah suatu struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Pasar valuta asing ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer, terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja. Risiko nilai tukar adalah risiko yang berkaitan dengan berapa nilai arus kas dasar mata uang negara asal perusahaan induk. Pada saat perusahaan internasional menjalankan usahanya di negara asing, seorang manajer keuangannya harus mempertimbangkan kurs-kurs yang berfluktuasi. Dan fluktuasi ini menimbulkan risiko-risiko, yaitu yang pertama risiko transaksi yang menyangkut utang piutang dinilai dengan mata uang asing. Pembeli atau peminjam dapat mempercepat atau menunda bahkan mengubah ketentuan pembayaran
agar risiko tersebut teratasi. Salah satu jenis hedging atau cegah risiko yang dapat dilakukan adalah cegah risiko berjangka yang dilakukan dalam pasar valuta asing dan menyangkut sebuah kontrak. Yang kedua, risiko transaksi yang menyangkut kerugian atau keuntungan yang didapat dari pernyataan kembali atau konversi nilai-nilai aset-aset dan kewajiban-kewajiban, atau piutang dan utang yang timbul dari investasi di luar negeri dari satu mata uang ke mata uang lainnya. F. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, risiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dalam menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. G. Sumber-sumber investasi internasional. Sumber-sumber investasi internasional dapat berupa: yang pertama yaitu investasi portofolio. Investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang kedua yaitu investasi langsung atau foreign direct investment atau FDI. Investasi langsung yang dikenal dengan penanaman modal asing atau PMI merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sekian dari video ini, mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.